ألا يا صاحي كي تستريح وبث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Wali Songo, menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Kisah Wali Songo, dari dulu hingga sekarang masih tetap memikat banyak orang. Kisah penyebaran agama Islam di Tanah Jawa, secara besar-besaran ini mengundang rasa kekaguman semua pada semua Muslim. Selama ratusan tahun untuk penyebaran agamanya di Pulau Jawa dan Indonesia. Simak terus videonya sampai selesai. Sunan Giri adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq dan Dewi Sekardadu. Lahir di Blambangan pada tahun 1442 Masehi, Sunan Giri kecil dipanggil dengan nama Raden Paku atau Joko Samudro. Sunan Giri atau Raden Paku, lahir pada tahun 1442, memerintahkan kerajaan Giri selama kurang lebih 20 tahun. Mulai tahun 1487 hingga tahun 1506, sewaktu memerintah Giri Kedaton beliau bergelas Prabu Satmata. Pengaruh Sunan Giri ini sangat besar terhadap kerajaan Islam di Jawa maupun di luar Jawa. Sebagai bukti adalah adanya kebiasaan bahwa apabila seorang hendak dinobatkan menjadi raja, haruslah memerlukan pengesahan dari Sunan Giri. Giri Kedaton atau Kerajaan Giri berlangsung selama hampir 200 tahun. Sesudah Sunan Giri yang pertama meninggal dunia, beliau digantikan anak keturunannya. Di awal abad 14 Masehi, Kerajaan Blambangan diperintah oleh Prabu Menak Sembuyu, salah seorang keturunan Prabu Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Raja dan rakyatnya memeluk agama Hindu, dan ada sebagian yang memeluk agama Buddha. Pada suatu hari Prabu Menak Sembuyu gelisah, demikian pula permaisurinya. Pasalnya putri mereka satu-satunya telah jatuh sakit. Selama beberapa bulan, sudah diusahakan mendatangkan tabib dan dukun untuk mengobati, tapi sang putri belum sembuh juga. Memang pada waktu itu kerajaan Blambangan sedang dilanda wabah penyakit, banyak sudah korban berjatuhan. Menurut gambaran tanah Jawa, esok sakit sorenya mati. Seluruh penduduk sangat prihatin, berduka cita, dan hampir semua kegiatan sehari-hari menjadi macet total. Atas saran permaisuri Prabu Menak Sembuyu, kemudian mengadakan sayembara. Siapa yang dapat menyembuhkan putrinya akan diambil menantu, dan siapa yang dapat mengusir wabah penyakit di Blambangan akan diangkat sebagai bupati atau raja muda. Sayembara disebar di hampir pelosok negeri. Sehari, 2 hari, seminggu, bahkan berbulan-bulan kemudian tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya untuk mengikuti sayembara itu. Permaisuri makin sedih hatinya. Prabu Menak Sembuyu berusaha menghibur istrinya dengan menugaskan Patih Bajul Sengara untuk mencari pertapa sakti guna mengobati penyakit putrinya. Diiringi beberapa prajurit pilihan, Patih Bajul Sengara berangkat melaksanakan tugasnya. Para pertapa biasanya tinggal di puncak atau lereng-lereng gunung, maka kesanalah Patih Bajul Sengara mengajak pengikutnya mencari orang-orang sakti. Patih Bajul Sengara akhirnya bertemu dengan Resi Kandabaya yang mengetahui adanya seorang tokoh sakti dari negeri Sebarang. Orang yang dimaksud adalah Syekh Maulana Ishaq yang sedang berdakwah secara sembunyi-sembunyi di negeri Blambangan. Patih Bajul Sengara dapat bertemu dengan Syekh Maulana Ishaq yang sedang bertafakur di sebuah goa. Setelah terjadi negosiasi bahwa raja dan rakyat Blambangan mau diajak memeluk agama Islam, maka Syekh Maulana Ishaq bersedia datang ke istana Blambangan. Ia memang piawai di bidang ilmu ketabiban. Putri Dewi Sekardadu sembuh setelah diobati, wabah juga lenyap dari wilayah Blambang. Sesuai janji raja, maka Syekh Maulana Ishaq dikawinkan dengan Dewi Sekardadu. Diberi kedudukan sebagai adipati untuk menguasai sebagian wilayah Blambangan. 7 bulan sudah Syekh Maulana menjadi adipati baru di Blambangan. Makin hari semakin bertambah banyak saja penduduk Blambangan yang masuk agama Islam. Sementara Patih Bajul Sengara tak henti-hentinya mempengaruhi sang Prabu dengan hasutan-hasutan jahatnya. Hati Prabu Menak Sembuyu jadi panas mengetahui hal ini. Patih Bajul Sengara sendiri tanpa sepengetahuan sang Prabu sudah mengadakan teror pada pengikut Syekh Maulana Ishaq. Tidak sedikit penduduk kadipaten yang dipimpin Syekh Maulana Ishaq diculik, disiksa dan dipaksa kembali kepada agama lama.
Walau kegiatan itu dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi, pada akhirnya Syekh Maulana Ishaq mengetahui juga. Pada saat itu Dewi Sekardadu sedang hamil 7 bulan. Syekh Maulana Ishaq sadar, bila hal itu diteruskan akan terjadi pertumpahan darah seharusnya tidak perlu. Kasihan rakyat jelata yang harus menanggung akibatnya. Maka dia segera berpamit kepada istrinya untuk pergi meninggalkan Blambangan. Demikianlah, pada tengah malam, dengan hati berat, karena harus meninggalkan istri tercinta yang hamil 7 bulan, Syekh Maulana Ishaq berangkat meninggalkan Blambangan seorang diri. Esok harinya sepasukan besar prajurit Blambangan, yang dipimpin Patih Bajul Sengara, menerobos masuk wilayah kadipaten yang sudah ditinggalkan Syekh Maulana Ishaq. Tentu saja Patih walau seluruh isi istana diobrak-abrik, dia tidak menemukan Syekh Maulana Ishaq yang sangat dibencinya. 2 bulan kemudian dari rahim Dewi Sekardadu lahir bayi laki-laki, yang elok rupanya. Sesungguhnya Prabu Menak Sembuyu dan permaisurinya merasa senang, dan bahagia melihat kehadiran cucunya yang rupawan itu. Bayi itu lain daripada yang lain, wajahnya mengeluarkan cahara terang. Lain halnya dengan Patih Bajul Sengara. Dibiarkannya bayi itu mendapat limpahan kasih sayang keluarga istana selama 40 hari. Sesudah itu dia menghasut Prabu Menak Sembuyu. Kebetulan pada saat itu wabah penyakit berjangkit lagi di Blambangan. Maka Patih Bajul Sengara bikin ulah lagi. Bayi itu benar Gusti Prabu, cepat atau lambat bayi itu akan menjadi bencana di kemudian hari. Wabah penyakit ini pun menurut dukun-dukun terkenal di Blambangan ini, disebabkan adanya hawa panas yang memancar dari jiwa bayi itu, kilah Patih Bajul Sengara, dengan alasan yang dibuat-buat. Sang Prabu tidak cepat mengambil keputusan, dikarenakan dalam hatinya dia terlanjur menyukai kehadiran cucunya itu, namun Sang Patih tiada bosan-bosannya menteror dengan hasutan dan tuduhan keji. Akhirnya Sang Prabu terpengaruh juga. Walau demikian Prabu tidak tega, memerintahkan pembunuhan atas cucunya itu secara langsung. Bayi yang masih berusia 40 hari dimasukkan ke dalam peti, dan diperintahkan untuk dibuang ke samudra. Joko Samudra. Pada suatu malam ada sebuah perahu dagang, dari Gresik melintasi Selat Bali. Ketika perahu itu berada di tengah-tengah Selat Bali, tiba-tiba terjadi keanehan, perahu itu tidak dapat bergerak, maju tak bisa mundur pun tak bisa. Nakoda memerintahkan awak kapal untuk memeriksa sebab-sebab kemacetan itu, mungkinkah perahunya membentuk batu karang. Setelah diperiksa ternyata perahu itu hanya menabrak sebuah peti berukir indah, seperti peti milik kaum bangsawan, yang digunakan menyimpan barang berharga. Nakoda memerintahkan mengambil peti itu. Di atas perahu peti itu dibuka, semua orang terkejut karena di dalamnya terdapat seorang bayi mungil, yang bertubuh montok dan rupawan. Nakoda merasa gembira dapat menyelamatkan jiwa si bayi mungil itu, tapi juga mengutuk orang yang tega membuang bayi itu ke tengah lautan, sungguh orang yang tidak berperi kemanusiaan. Nakoda kemudian memerintahkan awak kapal untuk melanjutkan pelayaran ke Pulau Bali. Tapi perahu tak dapat bergerak maju. Ketika perahu diputar dan diarahkan ke Gresik, ternyata perahu itu melaju dengan lajunya. Di hadapan Nyai Ageng Pinatih, seorang janda kaya pemilik kapal nakoda, berkata sambil membuka peti itu, "Peti inilah yang menyebabkan kami kembali dalam waktu secepat ini. Kami tak dapat meneruskan pelayaran ke Pulau Bali," kata sang nakoda. "Bayi siapa ini?" gumam Nyai Ageng Pinatih, sembari mengangkat bayi itu dari dalam peti. "Kami menemukannya di tengah samudra Selat Bali," jawab nakoda kapal. Bayi itu kemudian mereka serahkan kepada Nyai Ageng Pinatih, untuk diambil sebagai anak angkat. Memang sudah lama dia menginginkan seorang anak. Karena bayi itu ditemukan di tengah samudra, maka Nyai Ageng Pinatih kemudian memberinya nama Joko Samudra. Ketika berumur 11 tahun, Nyai Ageng Pinatih mengantarkan Joko Samudra untuk berguru kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel di Surabaya. Menurut beberapa sumber mula pertama Joko Samudra, setiap hari pergi ke Surabaya dan sorenya kembali ke Gresik. Sunan Ampel kemudian menyarankan agar anak itu mondok saja di pesantren Ampel supaya lebih konsentrasi dalam mempelajari agama Islam.
Pada suatu malam, seperti biasa Raden Rahmat hendak mengambil air wudhu, guna melaksanakan salat tahajud, mendoakan murid-muridnya dan mendoakan umat agar selamat di dunia dan akhirat. Sebelum berwudu Raden Rahmat menyempatkan diri melihat-lihat para santri yang tidur di asrama. Tiba-tiba Raden Rahmat terkejut. Ada sinar terang memancar dari salah seorang santrinya. Selama beberapa saat beliau tertegun, sinar terang itu menyilaukan mata. Untuk mengetahui siapakah murid yang wajahnya bersinar itu, maka Sunan Ampel memberi ikatan pada sarung murid itu. Esok harinya, sesudah sholat subuh, Sunan Ampel memanggil murid-muridnya itu. "Siapa di antara kalian yang waktu bangun tidur kain sarungnya ada ikatan?" tanya Sunan Ampel. "Saya Kanjeng Sunan, Acung Joko Samodra." Melihat yang mengacungkan tangan Joko Samodra, Sunan Ampel makin yakin bahwa anak itu pastilah bukan anak sembarangan. Kebetulan pada saat itu Nyai Ageng Pinatih datang untuk menengok Joko Samodra. Kesempatan itu digunakan Sunan Ampel untuk bertanya lebih jauh tentang asal-usul Joko Samodra. Nyai Ageng Pinatih menjawab sejujur-jujurnya bahwa Joko Samodra ditemukan di tengah Selat Bali ketika masih bayi. Peti yang digunakan untuk membuang bayi itu hingga sekarang masih tersimpan rapi di rumah Nyai Ageng Pinatih. Teringat pada pesan Syekh Maulana Ishak sebelum berangkat ke negeri Pasai, maka Sunan Ampel kemudian mengusulkan pada Nyai Ageng Pinatih agar nama anak itu diganti dengan nama Raden Paku. Nyai Ageng Pinatih menurut saja apa kata Sunan Ampel. Dia percaya penuh kepada wali besar yang sangat dihormati masyarakat, bahkan juga masih terhitung seorang pangeran Majapahit itu, Raden Paku. Sewaktu mondok di pesantren Ampel, Raden Paku sangat akrab bersahabat dengan putra Raden Rahmat yang bernama Raden Makdum Ibrahim. Keduanya bagai saudara kandung saja, saling menyayangi dan saling mengingatkan. Setelah berusia 16 tahun, kedua pemuda itu dianjurkan untuk menimba pengetahuan yang lebih tinggi di negeri seberang, sambil meluaskan pengalaman. Di negeri Pasai banyak orang pandai dari berbagai negeri. Di sana juga ada ulama besar yang bergelar Syekh Awalul Islam. Dialah ayah kandungmu yang nama aslinya adalah Syekh Maulana Ishak. Pergilah ke sana, tuntutlah ilmunya yang tinggi, dan teladanilah kesabarannya dalam mengasuh para santri dan berjuang menyebarkan agama Islam. Hal itu akan berguna kelak bagi kehidupanmu di masa yang akan datang. Pesan itu dilaksanakan oleh Raden Paku dan Raden Makdum Ibrahim. Dan begitu sampai di negeri Pasai, keduanya disambut gembira, penuh rasa haru dan bahagia oleh Syekh Maulana Ishak, ayah kandung Raden Paku, yang tak pernah melihat anaknya sejak bayi. Raden Paku menceritakan riwayat hidupnya sejak masih kecil, ditemukan di tengah samudera dan kemudian diambil anak angkat oleh Nyai Ageng Pinatih dan berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Sebaliknya Syekh Maulana Ishak kemudian menceritakan pengalamannya di saat berdakwah di Blambangan, sehingga terpaksa harus meninggalkan istri yang sangat dicintainya. Raden Paku menangis sesenggukan mendengar kisah itu. Bukan menangisi kemalangan dirinya yang telah disia-siakan kakeknya, yaitu Prabu Menak Sembuyu, tetapi memikirkan nasib ibunya yang tak diketahui lagi tempatnya berada. Apakah ibunya masih hidup atau sudah meninggal dunia? Di negeri Pasai banyak ulama besar dari negara asing, yang menetap dan membuka pelajaran agama Islam kepada penduduk setempat. Hal ini tidak disia-siakan oleh Raden Paku dan Maulana Makdum Ibrahim. Kedua pemuda itu belajar agama dengan tekun, baik kepada Syekh Maulana Ishak sendiri maupun kepada guru-guru agama lainnya. Ada yang beranggapan bahwa Raden Paku dikaruniai ilmu laduni, yaitu ilmu yang langsung berasal dari Tuhan, sehingga kecerdasan otaknya seolah tiada bandingnya. Di samping belajar ilmu tauhid, mereka juga mempelajari ilmu tasawuf dari ulama Iran, Baghdad dan Gujarat yang banyak menetap di negeri Pasai. Ilmu yang dipelajari itu berpengaruh dan menjiwai kehidupan Raden Paku dalam perilakunya sehari-hari, sehingga benar bila ia mempunyai ilmu tingkat tinggi, ilmu yang sebenarnya hanya pantas dimiliki ulama yang berusia lanjut dan berpengalaman. Gurunya kemudian memberinya gelar Syekh Maulana Ainul Yakin. Setelah 3 tahun berada di Pasai dan masa belajar itu,
Sudah dianggap cukup oleh Syekh Maulana Ishak, kedua pemuda itu diperintahkan kembali ke tanah Jawa. Oleh ayahnya, Raden Paku diberikan sebuah bungkusan kain putih berisi tanah. Kelak, bila tiba masanya dirikanlah pesantren di Gresik, carilah tanah yang sama betul dengan tanah dalam bungkusan ini, disitulah kau membangun pesantren, demikian pesan ayahnya. Kedua pemuda itu kemudian kembali ke Surabaya, melaporkan segala pengalamannya kepada Sunan Ampel. Sunan Ampel memerintah Makdum Ibrahim berdakwah di daerah Tuban. Sedang Raden Paku diperintah pulang ke Gresik kembali ibu angkatnya, yaitu Nyai Ageng Pinati. Pada usia 23 tahun, Raden Paku diperintah oleh ibunya untuk mengawal barang dagangan ke Pulau Banjar atau Kalimantan. Tugas ini diterimanya dengan senang hati. Nakoda dapat diserahkan kepada pelaut kawakan yaitu Abu Hurairah. Walau pucuk pimpinan berada di tangan Abu Hurairah, tapi Nyai Ageng Pinati memberi kuasa pula kepada Raden Paku untuk ikut memasarkan dagangan di Pulau Banjar. 3 buah kapal berangkat meninggalkan pelabuhan Gresik dengan penuh muatan. Biasanya, sesudah dagangan itu terjual habis di Pulau Banjar, maka Abu Hurairah diperintah membawa barang dagangan dari Pulau Banjar yang sekiranya laku di Pulau Jawa, seperti rotan, damar emas dan lain-lain. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh menjadi berlipat ganda. Tapi kali ini tidak. Sesudah kapal merapat di pelabuhan Banjar, Raden Paku membagi-bagikan barang dagangan dari Gresik itu secara gratis kepada penduduk setempat. Tentu saja hal ini membuat Abu Hurairah menjadi cemas. Dia segera memprotes tindakan Raden Paku. "Raden, kita pasti akan mendapat murka Nyai Ageng Pinati. Mengapa barang dagangan kita diberikan secara cuma-cuma kepada penduduk setempat?" "Jangan khawatir Paman, tindakan saya ini sudah tepat. Penduduk Banjar pada saat ini sedang dilanda musibah. Mereka dilanda kekeringan dan kurang pangan. Sedangkan ibu sudah terlalu banyak mengambil keuntungan dari mereka. Sudahkah ibu memberikan hartanya dengan membayar zakat kepada mereka? Saya kira belum. Nah, sekaranglah saatnya ibu mengeluarkan zakat untuk membersihkan diri," kata Raden Paku. "Itu di luar wewenang saya Raden," kata Abu Hurairah. "Jika kita tidak memperoleh uang, lalu dengan apa kita mengisi perahu? Supaya tidak oleng dihantam ombak dan badai." Raden Paku terdiam beberapa saat. Dia sudah maklum bila dagangan habis, biasanya Abu Hurairah akan mengisi kapal atau perahu dengan barang dagangan dari Kalimantan. Tapi sekarang tak ada uang, dengan apa dagangan Pulau Banjar akan dibeli? "Paman tak usah risau," kata Raden Paku dengan tenangnya. "Supaya kapal tidak oleng, isilah karung-karung kita dengan batu dan pasir." Memang benar, mereka dapat berlayar hingga di pantai Gresik dalam keadaan selamat. Tapi hati Abu Hurairah menjadi kebat-kebit sewaktu berjalan meninggalkan kapal untuk menghadap Nyai Ageng Pinati. Dugaan Abu Hurairah memang tepat. Nyai Ageng Pinati terbakar amarahnya demi mendengar perbuatan Raden Paku yang dianggap tidak normal itu. "Sebaiknya ibu lihat lebih dahulu," pinta Raden Paku. "Sudah, jangan banyak bicara, buang saja pasir dan batu. Itu hanya mengotori karung-karung kita saja," hardik Nyai Ageng Pinati. Tapi ketika awak kapal membuka karung-karung itu, mereka terkejut. Karung-karung itu isinya berubah menjadi barang-barang dagangan yang biasa mereka bawa dari Banjar, seperti rotan, damar, kain dan emas serta intan. Bila ditaksir harganya jauh lebih besar ketimbang barang dagangan yang disedekahkan kepada penduduk Banjar. Alkisah, ada seorang bangsawan Majapahit bernama Ki Ageng Supabungkul. Ia mempunyai sebuah pohon delima yang aneh di depan pekarangan rumahnya. Setiap kali ada orang hendak mengambil buah delima yang berbuah satu, itu pasti mengalami nasib celaka. Kalau tidak ditimpa penyakit berat, tentulah orang tersebut meninggal dunia. Suatu ketika Raden Paku tanpa disengaja lewat di depan pekarangan Ki Ageng Bungkul. Begitu dia berjalan di bawah pohon delima, tiba-tiba buah pohon itu jatuh mengenai kepala Raden Paku. Ki Ageng Bungkul tiba-tiba muncul mencegat Raden Paku. Dan ia berkata, "Kau harus kawin dengan putriku, Dewi Wardah." Memang, Ki Ageng Bungkul telah mengadakan sayembara
Siapa saja yang dapat memetik buah delima itu dengan selamat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang bernama Dewi Wardah. Raden Paku bingung menghadapi hal itu. Maka peristiwa itu disampaikan kepada Sunan Ampel. Tak usah bingung, Ki Ageng Bungkul itu seorang muslim yang baik. Aku yakin Dewi Wardah juga seorang muslimah yang baik. Karena hal itu sudah menjadi niat Ki Ageng Bungkul, kuharap kau tidak mengecewakan niat baiknya itu, demikian kata Sunan Ampel. Tapi, bukankah saya hendak menikah dengan putri Kanjeng Sunan, yaitu dengan Dewi Murtasiah, ujar Raden Paku. Tidak mengapa, kata Sunan Ampel. Sesudah melangsungkan akad nikah dengan Dewi Murtasiah selanjutnya, kau akan melangsungkan perkawinanmu dengan Dewi Wardah. Itulah liku-liku perjalanan hidup Raden Paku. Dalam seharilah menikah 2 kali. Menjadi menantu Sunan Ampel, kemudian menjadi menantu Ki Ageng Bungkul, seorang yang hingga sekarang bangsawan Majapahit. Makamnya terawat baik di Surabaya. Sesudah berumah tangga, Raden Paku makin giat berdagang dan berlayar antar pulau. Sambil berlayar itu pula beliau menyiarkan agama Islam, namanya pada penduduk setempat, sehingga cukup terkenal di Kepulauan Nusantara. Dagang tersebut tidak memuaskan. Lama-lama kegiatan hatinya lah ingin berkonsentrasi menyiarkan agama Islam. Dengan mendirikan pondok pesantren, ia pun minta izin kepada ibunya untuk meninggalkan dunia perdagangan. Nyai Ageng Pinatih, yang kaya raya itu tidak keberatan. Andai kata hartanya yang banyak itu dimakan setiap hari dengan anak dan menantunya, rasanya tiada akan habis. Abu Hurairah, orang kepercayaan Nyai Ageng Pinatih, menyatakan kesanggupannya untuk mengurus seluruh kegiatan perdagangan miliknya. Maka wanita itu ikhlas melepaskan Raden Paku, yang hendak mendirikan pesantren. Mulailah Raden Paku bertafakur di goa yang sunyi, 40 hari 40 malam, beliau tidak keluar goa, hanya bermunajat kepada Allah. Tempat Raden Paku bertafakur itu hingga sekarang masih ada, yaitu Desa Kembangan dan Kebomas. Usai bertafakur teringatlah Raden Paku pada pesan ayahnya sewaktu belajar di negeri Pasai. Dia pun berjalan berkeliling untuk mencari daerah yang tanahnya mirip dengan tanah yang di bawah dari negeri Pasai. Melalui desa Margonoto, sampailah Raden Paku di daerah perbukitan yang hawanya sejuk, hatinya terasa damai. Ia pun mencocokkan tanah yang di bawahnya dengan tanah di tempat itu. Ternyata cocok sekali. Maka di desa Sidomukti itulah ia kemudian mendirikan pesantren. Karena tempat itu adalah dataran tinggi atau gunung, maka dinamakanlah pesantren Giri. Giri dalam bahasa Sanskerta artinya gunung. Atas dukungan istri-istri dan ibunya, juga dukungan spiritual dari Sunan Ampel, tidak begitu lama, hanya dalam waktu 3 tahun pesantren Giri sudah terkenal ke seluruh Nusantara. Di muka telah disebutkan bahwa hanya dalam tempo waktu 3 tahun, namanya Sunan Giri berhasil mengelola pesantrennya hingga terkenal ke seluruh Nusantara. Pengembaraannya, atau berguru ke negeri Pasai, ia memperkenalkan diri kepada Dunai, kemudian berkedudukan di atas bukit di Gresik, dan ia menjadi orang pertama yang paling terkenal dari Sunan-Sunan Giri yang ada. Di atas gunung tersebut seharusnya ada istana, karena di kalangan rakyat dibicarakan adanya Giri, kerajaan Giri. Murid-murid Sunan Giri berdatangan dari segala penjuru, seperti Maluku, Madura, Lombok, Makassar, Hitu dan Ternate. Menurut babat Tanah Jawa, murid-murid Sunan Giri itu justru bertebaran hampir di seluruh penjuru benua besar, seperti Eropa, Rum, Arab, Mesir, Cina dan lain-lain. Semua itu adalah penggambaran nama Sunan Giri, sebagai ulama besar yang sangat dihormati pada zamannya. Di samping pesantrennya yang besar, ia juga membangun masjid sebagai pusat ibadah dan pembentukan iman umatnya. Untuk para santri yang datang dari jauh, beliau juga membangun asrama yang luas. Di sekitar bukit tersebut, sebenarnya dahulu jarang dihuni oleh penduduk, dikarenakan sulitnya mendapatkan air. Tetapi dengan adanya Sunan Giri, masalah air itu dapat diatasi. Sunan Giri membuat sumur atau sumber air itu sangat aneh dan gaib, hanya beliau seorang yang mampu melakukannya.
Dalam peresmian Masjid Demak, Sunan Kalijaga mengusulkan agar dibuka dengan pertunjukan wayang kulit, yang pada waktu itu bentuknya masih wayang beber, yaitu gambar manusia yang dibeber pada sebuah kulit binatang. Usul Sunan Kalijaga ditolak oleh Sunan Giri, karena wayang yang bergambar manusia itu haram hukumnya dalam ajaran Islam, demikian menurut Sunan Giri. Jika Sunan Kalijaga mengusulkan peresmian Masjid Demak itu dengan membuka pagelaran wayang kulit, kemudian diadakan dakwah dan rakyat berkumpul boleh masuk setelah mengucapkan syahadat, maka Sunan Giri mengusulkan agar Masjid Demak diresmikan pada saat hari Jumat sembari melaksanakan salat Jumat berjamaah. Sunan Kalijaga yang berjiwa besar kemudian mengadakan, Sunan Kalijaga telah kompromi dengan Sunan Giri. Sebelumnya merubah bentuk wayang kulit, sehingga gambarannya tidak bisa disebut sebagai gambar manusia lagi, lebih mirip karikatur seperti bentuk wayang yang ada sekarang ini. Sunan Kalijaga membawa wayang kreasinya itu di hadapan sidang para wali. Karena tak bisa disebut sebagai gambar manusia, maka akhirnya Sunan Giri menyetujui wayang kulit itu digunakan sebagai media dakwah. Perubahan bentuk wayang kulit itu adalah dikarenakan sanggahan Sunan Giri. Karena itu, Sunan Kalijaga memberi tanda khusus pada momentum penting itu. Pemimpin para dewa dalam pewayangan oleh Sunan Kalijaga penting itu. Pemimpin para dewa Girinata, yang arti sebenarnya adalah Sunan Giri yang menata, dalam pewayangan oleh Sunan Kalijaga, dinamakan Sang Hyang Diatasi. Peresmian itu akan diawali dengan salat Jumat, kemudian maka perdebatan tentang peresmian Masjid Demak bisa diteruskan dengan pertunjukan wayang kulit yang dimainkan oleh Ki Dalang Sunan Kalijaga. Sunan Giri atau Raden Paku, lahir pada tahun 1442, memerintahkan kerajaan Giri selama kurang lebih 20 tahun. Mulai tahun 1487 hingga tahun 1506, sewaktu memerintah Giri Kedaton beliau bergelas Prabu Satmata. Pengaruh Sunan Giri ini sangat besar terhadap kerajaan Islam di Jawa maupun di luar Jawa. Sebagai bukti adalah adanya kebiasaan bahwa apabila seorang hendak dinobatkan menjadi raja, haruslah memerlukan pengesahan dari Sunan Giri. Giri Kedaton atau Kerajaan Giri berlangsung selama hampir 200 tahun. Sesudah Sunan Giri yang pertama meninggal dunia, beliau digantikan anak keturunannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.